Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Edelweiss Toding Bunga dari jurusan Psikologi Universitas Bosowa Makassar. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Nah, materi yang akan saya bahas itu dari buku Filsafat Ilmu Profesor Dr. Abzal Bakhtiar MA. Jadi yang pertama yang saya akan bahas itu adalah landasan ilmu pada zaman Yunani. Jadi periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, pola pikir mitosentris sendiri ini adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Nah, gempa bumi tidak dianggap sebagai fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Nah, perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sangat sederhana, tetapi implikasinya tidak sederhana karena selama ini alam itu ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati lagi, bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan lebih kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang ia mengatakan asal alam adalah air karena air ini adalah unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan juga bumi ini berada di atas air. Nah, setelah Thales muncullah Anaximandros. Nah, Anaximandros ini mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Dia tidak setuju dengan unsur utama alam adalah salah satu dari unsur-unsur yang ada, seperti air atau tanah. Unsur utama alam harus yang mencangkup segalanya dan di atas segalanya, yang dinamakan apeiron. Ia adalah air, maka air harus meliputi segalanya termasuk api yang merupakan lawannya sendiri. Padahal tidak mungkin air menyingkirkan anasir api. Karena itu Anaximandros tidak puas dengan menunjukkan salah satu anasir sebagai prinsip alam, tetapi dia juga mencari lebih dalam, yaitu zat yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Nah, berbeda dengan Thales dan Anaximandros, Heraklitos melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah, seperti dingin berubah menjadi panas dan panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu adalah dinamis. Segala sesuatu saling bertentangan, dan dalam pertentangan itulah kebenaran. Nah, jadi Heraklitos ini berkesimpulan bahwa tidak ada satupun yang benar-benar ada, semuanya menjadi. Nah, ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam menggambarkan perubahan ini adalah Pantarei uden mene, yang artinya semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal mantap. Nah, itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam karena api dapat mengeraskan adonan roti dan di sisi lain dapat melunakkan es. Artinya, api adalah aktor pengubah dalam alam ini, sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah
filosof alam yang cukup berpengaruh yaitu Parmenides. Nah, pandangan Parmenides dengan Heraklitos ini sangat bertolak belakang. Jadi menurut Heraklitos, realitas seluruhnya bukanlah sesuatu yang lain daripada gerak dan perubahan. Sedangkan menurut Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Menurutnya, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada, itu adalah kebenarannya. Jadi selanjutnya itu adalah filosof Pitagoras. Filosof Pitagoras mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Baginya, tidak ada satupun yang di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan atau kuantitas. Karena itu, dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligus menjadi ukuran. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan bahwa realitas alam adalah harmoni antara bilangan dan gabungan antara dua hal yang berlawanan. Kalau segala-galanya adalah bilangan, itu berarti bahwa unsur bilangan merupakan juga unsur yang terdapat dalam segala sesuatu. Unsur-unsur bilangan ini adalah genap dan ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Demikian juga seluruh jagat raya merupakan suatu harmoni yang mendamaikan hal-hal yang berlawanan. Artinya, segala sesuatu berdasarkan dan dapat dikembalikan pada bilangan. Setelah berakhirnya masa para filosof alam, maka muncullah masa transisi, yakni penelitian terhadap alam tidak menjadikan fokus utama, tetapi sudah mulai menjerumus pada penyelidikan pada manusia. Filosof alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga timbullah kaum sofis. Nah, kaum sofis ini sendiri memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Jadi tokoh utamanya adalah Protagos. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah yang dimaksudnya manusia itu individu atau manusia pada umumnya? Memang dua hal itu menimbulkan konsekuensi yang sungguh berbeda. Namun, tidak ada jawaban yang pasti. Manakah yang dimaksud oleh Protagos? Yang jelas ialah ia menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif. Akibatnya, tidak ada ukuran yang absolut dalam etika, metafisika, maupun agama. Bahkan teori matematika tidak dianggapnya mempunyai kebenaran yang absolut. Ada tokoh lain dari kaum sofis adalah Gorgias. Menurutnya ada 3 proposisi. Yang pertama, tidak ada yang ada, maksudnya realitas itu sebenarnya tidak ada. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Dan yang ketiga adalah sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Nah, pengaruh positif gerakan kaum sofis cukup terasa karena mereka membangkitkan semangat berfilsafat. Mereka mengingatkan filosof bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukanlah alam melainkan manusia. Mereka juga membangkitkan jiwa humanisme. Mereka tidak memberikan jawaban final tentang etika, agama, dan metafisika. Ini membuka peluang bagi para filosof untuk lebih kreatif lagi. Ilmu juga mendapat ruang yang sangat kondusif dalam pemikiran kaum sofis, karena mereka memberi ruang untuk berspekulasi dan sekaligus merelatifkan teori ilmu, sehingga muncul sintesa baru filsafat ilmu. Pandangan relatif tentang kebenaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses mencari ilmu. Karena itu, ilmu itu terbatas, tetapi proses mencari ilmu itu tidak terbatas. Selanjutnya, filosof yaitu Plato berhasil mensintesakan antara pandangan Heraklitos dan Parmenides. Menurut Heraklitos,
segala sesuatu berubah, sedangkan Parmenides mengatakan sebaliknya, yaitu segala sesuatu itu diam. Untuk mendamaikan pandangan ini, Plato berpendapat bahwa pandangan Heraklitus benar, tetapi hanya berlaku bagi alam empiris saja. Sedangkan pendapat Parmenides juga benar, tetapi hanya berlaku bagi ide-ide bersifat abadi. Dan ide inilah yang menjadi dasar bagi pengenalan yang sejati. Selanjutnya adalah puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Nah, ia berhasil menemukan pecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut sigolisme. Pada dasarnya, sigolisme terdiri dari 3 premis, yaitu yang pertama, semua manusia akan mati, premis mayor. Yang kedua, Socrates seorang manusia, premis minor. Dan yang ketiga, Socrates akan mati, konklusi. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi gerak pada 2 macam, yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Gerak aksidental adalah gerak pada sifat, seperti dari bayi menjadi anak, kemudian remaja dan dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Adapun gerak substansial adalah perubahan dari satu substansi ke substansi lain, seperti manusia mati, yang artinya dia tidak lagi disebut manusia, tetapi disebut sebagai mayat. Selanjutnya, filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad, sesudahnya sampai sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Namun, jelas setelah periode ketika filosof besar itu, mutu filsafat semakin merosot. Kemunduran filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Makedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great, tepatnya pada zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme. Filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Itu adalah pembahasan tentang sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Semoga dapat berguna bagi teman-teman dan terutama bagi saya. Dan juga semoga teman-teman dapat mengerti tentang penjelasannya ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih atas kesempatan waktu yang teman-teman berikan untuk menonton video saya. Dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Terima kasih.